Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farrozi Naufal Ahmadiyah Zaki. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Digital yang berjudul Mengembangkan Platform Pendidikan Online. Sebuah perusahaan startup berencana untuk mengembangkan platform pendidikan online yang menyediakan kursus-kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni dan musik. Mereka ingin menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif bagi para pengguna mereka. Oke, langsung saja untuk soal-soalnya. Oke, untuk nomor satu yaitu apa tantangan utama dalam mengembangkan platform pendidikan online, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. Mengembangkan platform pendidikan online yang efektif menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam hal konten, teknologi, dan interaksi pengguna. Berikut beberapa poin pentingnya. Konten terdiri dari tiga. Untuk yang pertama yaitu kualitas konten dan relevansi. Memastikan konten yang akurat, terkini, dan relevan untuk kebutuhan peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu interaktivitas. Menciptakan konten yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Untuk yang ketiga yaitu personalisasi. Menyediakan konten yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Untuk yang teknologi juga dibagi menjadi tiga, yaitu aksesibilitas. Memastikan platform dapat diakses oleh semua peserta didik, terlepas dari perangkat, lokasi, atau koneksi data mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Melindungi data dan privasi peserta didik dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Untuk yang ketiga yaitu keandalan dan skalabilitas. Memastikan platform dapat beroperasi dengan lancar dan stabil saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Untuk yang interaksi pengguna juga dibagi menjadi tiga. Untuk yang pertama yaitu keterlibatan dan motivasi. Mendorong partisipasi aktif dan motivasi belajar peserta didik melalui beberapa fitur interaktif dan komunitas belajar online. Untuk yang kedua yaitu kolaborasi dan komunikasi. Memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik dan pendidik, serta pengembangan komunitas belajar yang positif. Untuk yang ketiga yaitu dukungan dan bimbingan. Memberikan dukungan dan bimbingan yang memadai bagi peserta didik dan pendidik dalam menggunakan platform dan menyelesaikan tugas belajar. Mengembangkan platform pendidikan online yang sukses membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan-tantangan ini dan pengembang solusi yang efektif. Dengan mengatasi tantangan ini, platform pendidikan online dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidik bagi semua. Sumber dari www.ac.id/tech/learning. Oke, next. Nomor 2 yaitu bagaimana perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai. Perusahaan dapat menentukan kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan berbagai cara. Berikut beberapa di antaranya. Untuk yang pertama yaitu riset pasar. Melakukan survei online atau offline kepada target pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan minat dan tingkat pengetahuan mereka. Untuk yang kedua yaitu analisis data pengguna. Melacak bagaimana pengguna berinteraksi dengan platform atau produk untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan konten yang perlu diminati. Untuk yang ketiga yaitu pemantauan tren industri. Melakukan riset tentang tren dan perkembangan terbaru dalam industri yang relevan untuk memastikan kurikulum tetap mutakhir. Untuk yang keempat yaitu konsultasi dengan ahli. Berkonsultasi dengan pendidik dan pakar industri untuk mendapatkan masukan tentang kurikulum dan konten. Untuk yang kelima yaitu pendekatan berpusat pada pengguna.
mengadopsi pendekatan desain berpusat pada pengguna yang melibatkan pengguna dalam proses pengembangan kurikulum sejak awal. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan belajar dan preferensi pengguna potensial mereka, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kurikulum yang menarik, relevan, dan efektif. Sumber dari Wikipedia/wiki/qualitative research. Yang kedua yaitu Wikipedia/wiki/market research. Oke, next. Nomor 3, apa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform? Memastikan kualitas konten pendidikan yang disajikan di platform merupakan faktor kunci untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif dan memuaskan bagi pengguna. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas konten tersebut. Yang pertama yaitu kurasi konten oleh ahli pendidikan. Melibatkan tim ahli pendidikan dalam proses kurasi konten untuk memastikan bahwa materi yang disajikan sesuai dengan standar pendidikan yang relevan dan terbaru. Untuk yang kedua yaitu ulasan dan rekomendasi pengguna. Menggunakan fitur ulasan dan penilaian oleh pengguna untuk mengidentifikasi konten yang paling bermanfaat dan berkualitas. Untuk yang ketiga yaitu penyaringan konten otomatis. Menerapkan algoritma penyaringan konten otomatis untuk mengidentifikasi dan menghapus materi yang tidak sesuai atau tidak pantas. Untuk yang selanjutnya yaitu pengujian dan penilaian konten. Melakukan pengujian internal yang menyeluruh terhadap konten sebelum disajikan kepada pengguna. Untuk yang terakhir yaitu pembaharuan konten secara berkala. Memastikan konten yang disajikan tetap relevan dan up to date dengan pembaharuan berkala sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, platform pendidikan dapat memastikan bahwa konten yang disajikan kepada pengguna adalah yang terbaik dalam hal kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Next. Nomor 4. Bagaimana perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, analisis data untuk meningkatkan pengalaman belajar pengguna. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman belajar pengguna di platform pendidikan online. Berikut adalah beberapa cara perusahaan dapat mengimplementasikan teknologi ini. Untuk yang pertama yaitu penyesuaian konten. Menggunakan AI untuk menganalisis pola belajar pengguna dan memberikan rekomendasi konten yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Untuk yang kedua yaitu mengevaluasi dan umpan balik otomatis. Menggunakan AI untuk mengevaluasi kinerja siswa secara otomatis. Untuk yang ketiga yaitu pengajaran dan bimbingan. Menggunakan chatbot atau asisten virtual berbasis AI untuk memberikan bimbingan dan dukungan pembelajaran kepada siswa dalam hal pertanyaan, penjelasan konsep, atau arahan belajar. Yang keempat yaitu analisis pembelajaran. Menerapkan analisis data untuk mengidentifikasi pola pembelajaran dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja siswa, seperti waktu belajar, frekuensi akses, dan kesulitan materi. Untuk yang kelima yaitu pengembangan konten interaktif. Menggunakan teknologi AI untuk menciptakan konten interaktif seperti simulasi, permainan pembelajaran, ataupun kuis adaptif. Dengan mengintegrasikan teknologi AI dan analisis data ke dalam platform pendidikan online, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman belajar pengguna dengan menyediakan konten yang sesuai, evaluasi yang cepat, bimbingan yang personal, serta analisis yang mendalam tentang pembelajaran siswa. Hal ini dapat membantu meningkatkan retensi siswa, prestasi akademik, dan kepuasan pengguna,
secara keseluruhan. Next. Nomor 5. Apa jenis fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke platform untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan? Terdapat beragam fitur interaktif yang dapat ditambahkan ke dalam platform pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pengguna terhadap materi yang diajarkan. Berikut adalah beberapa contoh fitur yang dapat dipertimbangkan. Untuk yang pertama yaitu kuis interaktif, menyediakan kuis atau tes adaptif yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Yang kedua yaitu diskusi grup atau forum, membuat forum diskusi atau ruang diskusi grup yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan saling belajar satu sama lain. Untuk yang ketiga yaitu kolaborasi proyek, mengorganisir proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek yang relevan dengan materi pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu simulasi interaktif, menggunakan simulasi atau permainan pembelajaran untuk memvisualisasikan konsep yang kompleks atau situasi dunia nyata secara interaktif. Yang kelima yaitu konten multimedia interaktif, menyediakan konten multimedia interaktif seperti video animasi atau presentasi yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan materi. Itu yang keenam yaitu pemetaan konsep, menampilkan pemetaan konsep atau diagram interaktif untuk membantu siswa memahami hubungan antara konsep-konsep yang kompleks. Itu yang ketujuh yaitu asisten virtual, memperkenalkan asisten virtual atau chatbot yang dapat memberikan bimbingan dan jawaban atas pertanyaan secara langsung. Dengan mengimplementasikan fitur-fitur interaktif ini, platform pendidikan online dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, menarik, dan berinteraksi. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa serta memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam pemahaman materi pembelajaran. Next. Untuk yang nomor 6 yaitu bagaimana perusahaan dapat mengembangkan strategi penerapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka dan memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Mengembangkan strategi penerapan harga yang sesuai untuk kursus-kursus mereka sambil memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat merupakan tantangan yang penting bagi perusahaan pendidikan. Jadi berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut. Untuk yang pertama yaitu analisis pasar dan segmentasi pelanggan. Melakukan analisis pasar untuk memahami tingkat harga yang dapat diterima oleh berbagai segmen pelanggan, termasuk berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu pilihan modal harga yang fleksibel, menawarkan berbagai model harga yang fleksibel seperti pembayaran satu kali, langganan bulanan, atau pembayaran berbasis modul. Untuk yang ketiga yaitu program diskon dan bantuan keuangan, menyediakan program diskon untuk pelanggan yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk yang keempat yaitu pengujian harga dan penyesuaian, melakukan pengujian harga untuk memahami respon pelanggan terhadap berbagai tingkat harga dan model pembayaran. Untuk yang kelima yaitu kemitraan dan subsidi, bermitra dengan organisasi nirlaba atau pemerintah untuk menyediakan kursus dengan harga yang lebih rendah atau bahkan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Untuk yang keenam yaitu fokus pada nilai tambah, mengkomunikasikan nilai tambah dari kursus-kursus mereka seperti akses ke instruktur berkualitas, materi yang terstruktur dengan baik, atau sertifikasi yang dilakukan secara industri. Jadi, dengan menggabungkan pendekatan ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi penerapan harga yang seimbang, memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan bisnis mereka sambil tetap memastikan aksesibilitas bagi berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan mereka dan memberikan manfaat pendidikan kepada lebih banyak orang. Next.
Oke, nomor 7, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keamanan data pengguna dalam platform pendidikan online? Memastikan keamanan data pengguna merupakan prioritas utama dalam pengembangan dan pengelolaan platform pendidikan online. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai hal tersebut. Untuk yang pertama yaitu enkripsi data. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif seperti informasi pribadi, informasi pembayaran, dan riwayat akademik siswa. Kedua yaitu otorisasi akses. Menerapkan kontrol akses yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang untuk memiliki akses ke data sensitif. Untuk yang ketiga yaitu pemantau aktivitas pengguna. Memantau dan menganalisis aktivitas pengguna secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak biasa. Keempat yaitu pembaharuan dan pemeliharaan sistem keamanan. Memastikan bahwa semua sistem dan perangkat lunak keamanan diperbarui secara berkala dengan patch keamanan terbaru. Kelima yaitu pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan keamanan data kepada semua karyawan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengoperasian platform. Keenam yaitu kepatuhan regulasi. Memastikan bahwa platform pendidikan online mematuhi semua regulasi dan kebijakan privasi data yang berlaku. Ketujuh yaitu perlindungan terhadap serangan. Menggunakan firewall, sistem deteksi ancaman, dan perangkat lunak keamanan lainnya untuk melindungi platform dari serangan malware, serangan DDoS, atau serangan cyber lainnya. Jadi, dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko pelanggaran keamanan data dan memastikan bahwa informasi pengguna disimpan, ditransmisikan, dan dikelola dengan aman dalam platform pendidikan mereka. Next. Oke, nomor 8 yaitu bagaimana perusahaan dapat mengukur keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan menciptakan tujuan pendidikan mereka. Untuk mengukur keberhasilan platform pendidikan dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mencapai tujuan pendidikan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Untuk yang pertama yaitu analisis kinerja platform. Melakukan analisis terhadap kinerja platform seperti jumlah pengguna aktif, waktu yang dihabiskan dalam platform, dan tingkat retensi pengguna. Untuk yang kedua yaitu evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa terhadap materi pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu umpan balik pengguna. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui survei, ulasan, ataupun wawancara untuk memahami persepsi mereka terhadap kualitas platform dan pengalaman pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu pencapaian tujuan pembelajaran. Memantau pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kemampuan, penguasaan keterampilan khusus, ataupun pencapaian sertifikasi. Untuk yang kelima yaitu kinerja instruktur dan materi. Melakukan evaluasi terhadap kinerja instruktur dan kualitas materi pembelajaran yang disajikan. Untuk nomor 6 yaitu analisis data dan kecerdasan buatan. Menerapkan analisis data dan teknologi kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi pola belajar, kesulitan, dan kesempatan untuk meningkatkan belajar. Untuk yang ketujuh, benchmarking dan perbandingan industri. Melakukan benchmarking platform dan pendidikan, pencapaian dengan pesaing industri atau standar industri. Jadi, dengan menggabungkan berbagai pendekatan evaluasi ini, perusahaan dapat mendapatkan pemahaman yang holistik tentang keberhasilan platform mereka dalam memberikan nilai tambah bagi pengguna dan pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik dalam pengembangan dan pengelolaan platform pendidikan mereka. Berikut merupakan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.